Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah Logika Informatika dengan topik logika gerbang logika. Di mana dalam pertemuan hari ini akan dijelaskan tentang gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Kemudian dasar pembentuk sistem digital apa saja? Bilangan biner positif, bilangan biner negatif, dan di akhir perkuliahan kita akan latihan dan evaluasi dari materi-materi yang telah disampaikan. Silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Kemudian untuk materi bisa kalian download di portal lmsunpak.ic.id. Kemudian untuk materi hari ini Bapak akan share materi yang akan Bapak jelaskan, yaitu gerbang logika bagian yang kedua. Ya, Bapak akan share dulu materinya ya. Oke. Nah, ini materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini, gitu ya. Jadi, bagi mahasiswa yang di pertemuan sebelumnya sudah mendownload materi, di sini ada beberapa tambahan. Jadi, dan Bapak akan jelaskan terlebih dahulu, gitu ya. Untuk penjelasan, Bapak coba akan menggunakan One Microsoft di sini ya. Jadi di dalam logika ini bahwa logika biner menggunakan dua buah nilai, yaitu 0 dan 1, di mana logika biner positif, logika tinggi ditandai dengan angka 1. Kemudian rendah ditandai dengan angka 0. Kalau logika negatif ditandai tinggi itu dengan 0, rendah itu dengan 1. Kebalikannya ya. Lalu di sini gerbang logika. Gerbang logika itu pada sistem digital hanya terdapat 3 buah gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, dan NOT atau inverter gitu ya. Di sini akan kita bahas dari ketiga gerbang dasar yang menjadi dasar dalam gerbang logika. Silahkan pakai aja gitu. Kemudian di sini gerbang logika AND atau gerbang logika dasar memiliki 2 buah lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Maksudnya bagaimana? Ini misalkan kalian untuk menuliskan N dalam gerbang logika seperti ini. Jadi sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Jadi artinya tanda gini nih, tanda ini outputnya gitu ya. Inputnya itu A dan B. Jadi A ini dengan B gitu ya, A and B gitu ya. A and B ini sebagai input, nah ini sebagai output. Nah, lalu di sini dihubungkan dengan N. Jadi 0 dengan 0 hasilnya outputnya 0, 0 dengan 1 outputnya 0, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1. 1 N 1, 1. Nah, di sini kalau konsep N ini memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan seri. Jadi gini, kalau kalian perhatikan di sini misalkan gini, OP dengan OP. Jadi kalau S1-nya terbuka, S2-nya terbuka, maka lampunya pasti apa? Di sini hidup atau mati? Mati. Mati, Pak. Ya. Kemudian kalau S1-nya off, S2-nya on, mati atau hidup? Masih mati, Pak. Mati, Pak. Mati, Pak. Kemudian S1-nya on, S2-nya off, tetap mati gitu ya.
Nah, keduanya kalau S1-nya on, S2-nya on, maka hasilnya baru ini. Nyala, Pak. Nyala, Pak. Jadi N itu proses bekerjanya seperti saklar gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini mati, nyala. Nah, jadi simbol ini yang harus kalian ingat-ingat karena antara N, antara OR itu bentuknya bisa dilihat dari gerbang logika ini menyatakan N, ini menyatakan OR gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ya, yang Bapak tadi sampaikan ini ya. Jadi kalau misalkan S1-nya ditutup, S2-nya ditutup, maka ya baru lampu ini akan menyala gitu. Jadi kalau salah satunya terbuka, maka di sini lampunya tidak akan menyala. Nah, itu untuk N. Kemudian gerbang logika OR, yaitu gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Ini ketentuannya sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukannya tinggi. Artinya di sini kalau F sama dengan A or B, artinya jika salah satunya salah satunya on, maka pasti on gitu ya. Di sini lihat nih, A atau B atau A or B 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, di sini kalian bisa lihat dan kalian harus ingat-ingat bahwa di sini adalah ini inputnya, ini adalah outputnya. Jadi simbol dari gerbang logika untuk OR itu seperti ini. Nah, kalau gerbang logika OR memiliki konsep seperti 2 buah saklar yang dipasangkan secara paralel gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini nih, kalau S1-nya mati atau terbuka, S2-nya terbuka, otomatis lampu ini pasti mati. Tapi kalau misalkan S1-nya terbuka, S2-nya tertutup, yang nyala ya ini pasti nyala lampunya karena ada penyambung di S2 gitu ya. Kalian bisa lihat di sini nih. Nih kalau misalkan S2-nya itu nyambung atau terhubung, S1-nya itu terbuka, maka lampu tetap menyala gitu ya. Berbeda kalau misalkan kedua-duanya terbuka, maka lampunya bakal mati. Nah, ini salah satu terhubung tetap hidup gitu ya. Dan di sini kalau dua-duanya terhubung, maka tetap hidup juga karena di sini salurannya di dalam paralel itu bisa melalui S1 maupun melalui S2. Jadi konsepnya kalau N itu seri, kalau OR itu paralel gitu ya. Nah, lalu ingat yang berikutnya adalah gerbang logika NOT. NOT itu bukan atau ingkaran atau notasi gitu ya. Gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran ini memiliki ketentuan sinyal keluaran akan 3 jika sinyal masukannya rendah. Dengan kata lain gini, kalau sinyal masukannya 0, maka keluarannya 1. Intinya adalah kebalikan atau ingkaran atau notasinya itu bukan ya. Jadi bukan 0 berarti 1, bukan 1 berarti 0. Nah, untuk melihat ini ada ada ingkaran, di sini ada tanda segitiga, lalu di sini ada bulatan gitu ya. Nah, kemudian gerbang logika NOT memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu yang diserikan dengan sebuah resistor. Jadi kalau misalkan NOT itu, jadi kalau misalkan S-nya off, S-nya off berarti lampunya kan nyala karena di sini ada resistor ya. Tapi kalau di on kan ya S-nya on maka jadi mati. Itu karena yang bekerja di sini nggak ada nih. Nah, jadi
paralel tapi memiliki resistor. Nah, lalu di sini yang berikutnya gerbang logika bentukan, yaitu dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar yang tadi. Misalkan ini NAT dan AND, NAT dan OR, SOR dan SOR NOR. Jadi kalau kalian perhatikan di sini misalkan N itu kan yang ini. N itu yang ini nih, ini N segini. Lalu di sini ada NOT. Nah, ini kalau ditulis bisa seperti ini. Jadi ini disimpulkan jadi seperti ini. Ya. Lalu di sini kalau kalian lihat nih misalkan gini. 0 dan 0 itu hasilnya kan 0. Tapi di sini kan dinotkan, bukan 0 berarti 1. Gitu ya. Jadi ingat di sini kalau misalkan kalian A dan B-nya ini hasilnya not, jadi not untuk berikutnya boleh dituliskan seperti ini nih. Bulatan, bulatan atau segitiga bulat gitu ya. Tapi kalau kalian melihat seperti ini artinya N yang dikasih not ya. Jadi kalau misalkan 0 dan 1, 0 dan 1 atau 0 and 1 gitu ya, harusnya jawabannya itu kan 0 ya, outputnya itu 0. Tetapi di not kan maka jadi 1. Begitu juga yang di bawahnya. 1 and 1 gitu ya, hasilnya itu 1 tapi di not kan jadi 0. Ini gerbang logika NAND. Gitu. Lalu di sini lanjutan NAND ini kalau misalkan gerbang logika memiliki 2 atau lebih sinyal dengan satu sinyal keluaran berlaku sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal memasukkan tinggi. Atau dengan kata lain di sini NAND itu A, NAND B itu bukan A dan B gitu maksudnya. Sebentar ya, ini sudah kayak ini nih. Bentar. Ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk berikutnya adalah di sini NOR. Hampir sama. Jadi kalau ini bentukan dari dasar ya. Jadi kalau di sini tadi ada OR ya, lalu dikasih NOT, maka simbolnya tinggal diubah menjadi seperti ini, akhirnya dikasih tanda bulatan di sini ya. Jadi kalau misalkan A or B 0 atau 0 itu kan hasilnya 0. Tapi kalau di not kan jadi 1 gitu ya. Nah, lalu ini seperti lanjutan dari sebelumnya. Ya, penulisannya boleh seperti ini. Jadi outputnya itu F sama dengan gitu ya A. Nah, ini kan OR gitu ya, A OR B kalau dikasih ini tuh berarti NOR. Jadi kalau NOR. Tapi kalau tadi output dari A and B dikasih NOR. Jadi NAND. Ini jadi NOR gitu ya. Ini jadi NAND. Ini jadi NOR. Gitu. Simbolnya seperti ini. Nah, kemudian SOR. SOR ini kalau bedanya dengan NOR gitu ya, kalian lihat OR sama-sama OR, tapi di sini sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil ya. Jadi kalau SOR itu misalnya gini, ini kan output dari OR itu A OR B. Nah, di sini ini namanya OR, tapi kalau dikasih buletannya di tanda jumlahnya itu namanya SOR, di mana berlaku jika ganjil maka berlaku hasilnya adalah outputnya itu
keluarnya tinggi atau angka 1 ya. Nah, simbolnya kalian harus ingat ini OR lalu dikasih garis di depannya gitu ya. Kemudian XNOR itu bukan SOR gitu, bukan SOR, kebalikan dari SOR ya. Jadi kalau di atasnya itu SOR itu output tingginya diganjil, kalau di sini output tingginya di bukan ganjil gitu ya. Jadi sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi bernilai ganjil ya. Jadi di sini output rendahnya itu diganjilnya gitu ya. Kalau XNOR gitu ya. Jika gerbang logika NAND dan NOR terbentuk melalui penambahan gerbang NOT pada output AND maupun NOR, bagaimana gerbang logika SOR dan XNOR terbentuk dari gerbang logika dasar? Nah, coba kalian lihat di sini logika bubble N dibentuk dengan memberikan not pada setiap N. Jadi kalau kalian ingin menampilkan bahwa di sini ini artinya not dari A gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini Noval, suaranya itu Noval. Nah, gitu ya. Maka outputnya, gitu ya. Jadi kalau A-nya itu berarti ini 1, 1, 0, 0 gitu ya. Kemudian NAT B-nya itu berarti apa? 1, 0, 1, 0. Nah, di sini ini penyambungnya adalah N. N itu berarti kalau 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, ini maksudnya. Jadi yang ini menyatakan ini adalah bukan dari A. Bukan atau negasi A gitu ya, atau not A gitu ya. Ini bubble N. Jadi artinya A-nya itu ingkarannya. Tapi kalian boleh menulisnya seperti ini gitu ya. Boleh menulisnya seperti ini. Begitu juga di sini kalian dalam bentuk OR juga boleh menulisnya seperti ini gitu ya. Gitu. Bubble OR seperti ini ya menulisnya. Gitu. Ya. Jadi ekuivalen logika positif dan logika negatif itu OR dengan N keluaran tinggi jika salah satu masukan tinggi. Maksudnya keluaran 1 jika salah satu masukan 1 gitu kan tinggi. Nah, kalau N OR keluaran tinggi jika semua masukan tinggi. Ini logika positif, ini logika negatifnya, kebalikannya ya. Kemudian NOR dan NaN kebalikannya. Kemudian NaN dengan NOR gitu. Oke, sampai sini bagaimana nih? Bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami tidak? Insya Allah, Pak. Bisa ya. Saya masih bingung bagian bubble, Pak. Bagian bubble ya. Oke. Oke, gini. Untuk bagian bubble itu ntar Bapak kasih contoh soal dulu ya, latihan dulu, nanti kalian coba kerjakan ya. Di sini Bapak akan share lagi soal, tapi sebelum tadi mungkin tadi bubble ya, untuk bubble OR. Bubble OR itu jadi kebalikannya, kebalikan dari A, maka di sini negasi A-nya. Berarti kebalikan dari 0 jadi 1. Kebalikan dari, jadi ini tinggal dibalik aja ini. 0, 0 jadi 1, 1. 1, 1 jadi 0, 0. Ya. Jadi bubble-nya itu yang A-nya ini, yang B-nya ini gitu ya. Nah, ini jadi gini, 1, 1, 0, 0. Kalau ini berarti 1, 0, 1, 0 gitu ya bubble-nya ya. Maka hasilnya atau itu kan selama ada yang tinggi hasilnya kan berarti outputnya berarti kan 1 ya, tinggi ya. Tuh. Tapi kalau dari sini langsung nih misalkan kalian lihat ini nih. Kan 1 dengan 1, 1 dan OR 1 kan hasilnya bukan 0 tapi 1 dengan 1 itu harusnya 1 ya. Betul nggak? Tapi kalau dari sini kan kelihatan jelas.
Jadi bubble itu kebalikan dari dibentuk dengan memberikan not pada setiap masukan. Jadi ada notnya pada A, ada notnya pada B gitu. Paham? Gitu. Baik. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan gini, ya. Nomor 1, tentukan skema rangkaian logika untuk fungsi boolean dan tabel kebenarannya. Kalau misalkan fx sama dengan fx itu maksudnya apa? Jadi kalau di sini f nomor 1 a itu f x sama dengan x itu maksudnya apa? Maksudnya apa ini? X ini sebagai input, ya. X ini sebagai apa? Output ya. Ini sebagai output nih. Jadi kalau lihat di sini menggunakan apa di sini? Gerbang, misalkan gerbang ini kita menggunakan not gitu ya. Misalkan ini menggunakan not. Ini kan X jadi. X itu berarti kan not ya. Coba kalian buat gerbang logikanya untuk fungsi boolean. Di sini berarti kan gini ya. X, gitu ya. X. Kalau not itu tanda apa? Nah gitu ya. Maka hasilnya apa? Paham nggak sampai sini? Ya, jadi di sini kalau ada fungsi fx sama dengan x aksen atau not dari x, maka nulisnya begini. Ini adalah menyatakan not gitu ya. Maka ini adalah outputnya, ini adalah inputnya. Kemudian kalian buat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya bagaimana? Berarti di sini sebagai inputnya apa? Inputnya adalah X. Outputnya apa? X. Atau di sini outputnya adalah jadi kalau di sini kita masukin angka 1, maka hasilnya jadi apa? 0. Kalau ini 0, jadi hasilnya 1. Inilah tabel logika dari tabel kebenaran dari gerbang logika. Ngerti nggak ini yang pertama? Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk yang pertama? Paham tidak untuk yang poin A-nya, 1 poin A? Paham, Pak. Nah, oke, kita lanjutkan ke poin B-nya. Misalkan di sini kita lihat ya. Di sini X, Y, outputnya jadi X, Y. Nah, saya tanya, ini outputnya apa? X, N, Y kan ya. Jadi kalau kalian diminta, berarti inputnya apa di sini? Ini sebagai inputnya. Kemudian X, N, Y itu sebagai apa? Outputnya. Jadi kalau kalian di sini buat, ini kan N ya, ini N nih. Maka kalian harusnya gini, bikin dulu N itu seperti apa tadi? N itu seperti ini kan? N. Nah gitu kan. Ini X, ini Y. Nah hasilnya apa? Di sini X, Y gitu ya. Jadi sekali lagi ini sebagai simbol dari N. Ya hasilnya ini. Ini inputnya, ini outputnya. Gitu ya. Nah, kalau membuat tabel kebenarannya gimana? Inputnya ada 2 kan di sini. Itu X. Di sini inputnya Y, gitu ya. Gitu ya, inputnya. Kemudian outputnya apa di sini? Coba kalian perhatikan di sini.
1100 gitu ya sebagai inputnya ini ini Muhammad coba ini berarti outputnya jadi apa ini? 1 dan 1 atau N1 berarti 1. Ini 1 dan 0 berarti 0. 0 dan 1, 0. 0 dan 0, 0. Paham ini untuk yang poin B. Ya. Jadi ini menggunakan AND. Kalau ini menggunakan apa? OR. Sama nih. Jadi ini hanya perbedaannya di apa namanya di hasilnya yaitu tambah. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan dulu. Bagi yang sudah, kalian boleh langsung menyampaikan ke Bapak, lalu kalian tampilkan hasilnya seperti apa. Jadi tentukan aljabar boolean dari rangkaian logika di bawah ini. Dan tambahkan juga tabel kebenarannya. Silakan dari sekarang untuk soal nomor 2. Ya, silakan diorat-orat dulu. Lalu kalau sudah kalian boleh menampilkannya. Waktu 6 menit lagi ya untuk di Zoom yang Bapak ini. Karena setelah itu kemungkinan mati nih kameranya, apa namanya Zoom-nya. Yang sudah boleh menyampaikan ke Bapak. Penting Pak, ini sama hampir mirip dengan yang A sama B ya ini teh. Silakan yang sudah boleh menyampaikan ya. Kalian boleh di capture dulu ya. Silakan. Ada yang sudah? Saya udah, Pak. Oh iya, silakan. Bapak share screen-nya. Julia share screen. Julia. Julia. Nanti ke Bapak dikirimin lagi ya ininya. So, coba Julia share screen. Udah kelihatan, Pak. Oke, iya sudah kelihatan. Ya. Sebelumnya kalau gambarnya jelek, jadi ya nggak apa-apa kan, bukan jelek atau bagusnya, yang penting konsepnya sudah benar, gitu ya. Ya Pak, jadi yang X ini mana tadi? Nih X yang ini itu gambar skema dari node logika node. Terus yang ini
yang melengkung N. ini logika dari N. Jadi Mhm. si X-nya itu not atau negasi. Mhm. Tinggal jadi negasi X and Y. Nah, coba tabel kebenaran langsung di situ juga tulis. Coba. Tabel kebenarannya. Outputnya jadi seperti apa outputnya? Sulit ya. Sifatnya. Oke. Dimulai dari 10 dulu. 1100. Dimulai kayak itu ya, kalau hanya 2 itu. Bukan dari 00, 1100. Baik, Pak. Ini ya, satu. Ya, itu 10. Ketentuannya gitu ya, 10, 10. Nah, sekarang silakan. Outputnya seperti apa? Berarti ini 0. Ya, betul. Ini 0. Betul. Ini 1. Oke. Ini 0. Oke. Nah, berarti Julia sudah paham. Jadi tanpa harus menuliskan negasinya, kalian sudah memahami bahwa itu yang di baris ketiga 01 itu kenapa 1? Karena negasi dari 0 yang X-nya itu kan 1. 1 jika dihubungkan dengan gerbang logika N, maka 1 dan 1 itu hasilnya 1. Oke, terima kasih Julia. Silakan hostnya dibalikin lagi ke Bapak lagi ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, yang lainnya apakah paham atau belum? Paham, Pak. Paham. Oke. Coba lanjutkan lagi ke yang soal nomor 3-nya nih. Nomor 3-nya iya. Nomor 3-nya tentukan skema yang Bapak kemarin tugaskan nih. Skema rangkaian logika untuk fungsi boolean f x, y. Di sini x tambah y, negasi y dijumlahkan. Kemudian tuliskan tabel kebenarannya. Nanti kalau Zoom-nya mati, kalian masuk lagi ya. Karena ini sebentar lagi mati nih Zoom-nya. Silakan ditulis dulu di kertas. Kalau sudah kalian boleh menuliskan di notepad. Lalu kalian seperti tadi Julia, kalian boleh menampilkan hasil yang kalian kerjakan. Ya, silakan dari sekarang.